Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-44. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah mengambil jarak. Meskipun Nyi Megar Permati lebih garang dari Nyi Melayawerdi, tetapi Wijang meyakini bahwa Nyi Melayawerdi mempunyai ilmu yang lebih matang. Karena itu, maka Wijang pun telah menempatkan dirinya untuk menghadapi Nyi Melayawerdi. Ternyata Wijang telah memasang perisai di pergelangan tangannya. Sementara itu, kedua tangannya telah menggenggam pisau belatinya pula. Justru karena yang dihadapinya adalah Nyi Melayawerdi yang telah mengurai selendangnya. Sedangkan Paksi Pamekasan pun telah bersiap pula menghadapi Nyi Megar Permati yang garang. Namun Paksi Pamekasan pun menyadari bahwa ilmu perempuan yang garang itu tidak sematang ilmu kakak perempuannya. Dengan hati-hati Paksi Pamekasan mempersiapkan diri. Ki Marta Priwok telah banyak memberikan petunjuk kepadanya untuk menghadapi segala macam senjata. Bahkan Paksi Pamekasan pun sudah bersiap untuk menghadapi tatapan mata pemimpin dari perguruan Goa Lampin itu. Tatapan mata yang dapat mempengaruhi daya nalar dan budi seseorang. Menghadapi orang-orang yang mengaku pengikut Haryo Wisoko itu, Nyi Melayawerdi dan Nyi Megar Permati nampak lebih berhati-hati. Kedua orang pengikut Haryo Wisoko itu tentu tidak sekedar mampu berteriak-teriak sebagaimana orang-orang Kademangan itu. Sejenak kemudian, maka selendang kedua orang perempuan itu pun mulai berayun. Wijang yang menggenggam dua pisau belatinya serta mengenakan penutup pergelangan tangannya yang juga merupakan perisai itu bergeser beberapa langkah. Wijang pun sadar bahwa lawannya adalah seorang perempuan berilmu tinggi. Ketika kemudian Nyi Melayawerdi mengibaskan selendangnya, Wijang pun bergeser surut selangkah. Sambaran angin menunjukkan kepada lawannya betapa tinggi ilmunya sehingga lawannya yang masih muda itu harus berpikir 2-3 kali untuk bertempur melawannya. Apakah kau tetap ingin melaksanakan perintah Haryo Wisoko untuk memaksa kami menyerahkan Pangeran Penowo yang memang tidak berada di tangan kami? Kami tidak mempunyai pilihan lain, jawab Wijang. Bersiaplah, kau tidak akan mampu bertahan sepenginang. Wijang tidak menjawab, tetapi ia pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Senjata lawannya adalah senjata yang sangat berbahaya, apalagi di tangan Nyi Melayawerdi yang berilmu sangat tinggi. Sejenak kemudian maka selendang Nyi Melayawerdi itu sudah berputar. Semakin lama semakin cepat. Ayunannya yang deras menyambar ke arah tubuh Wijang. Tetapi tubuh Wijang itu telah melayang menghindarinya. Serangan-serangan selanjutnya pun datang beruntun. Namun kedua pisau belati Wijang itu pun berputaran pula. Benturan-benturan segera terjadi. Setiap kali ujung selendang Nyi Melayawerdi itu telah menyentuh pergelangan tangan Wijang yang dilindungi oleh lembaran kulit yang lebar yang melingkari pergelangannya itu. Setiap kali Nyi Melayawerdi mengerutkan dahinya,
Ujung selendangnya itu terasa bagaikan menyentuh lapisan baja yang tidak tertembus oleh senjatanya itu. Dengan demikian, maka Nyi Melayawerdi pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Selendangnya berputaran semakin cepat. Setiap kali ujung selendang itu telah menyambar dengan derasnya, namun kemudian mematuk dengan garangnya. Tetapi setiap kali lawannya mampu menghindar, menangkis, dan bahkan sekali-sekali terasa selendang itu bagaikan terkait oleh ujung-ujung sepasang belati anak muda itu. Nyi Melayawerdi memang menjadi cemas. Belati itu memang bukan belati kebanyakan. Ketajaman penglihatan Nyi Melayawerdi sempat melihat peletik-peletik pamor pada pisau belati itu. Nampaknya memang seperti sebilah keris, berkata Nyi Melayawerdi di dalam hatinya. Tetapi hulunya sajalah yang sengaja dibuat sederhana, seperti hulu pisau belati. Dengan demikian, maka Nyi Melayawerdi harus semakin berhati-hati. Ia tidak ingin selendangnya menjadi cacat oleh ujung belati lawannya yang mendebarkan itu. Dalam pada itu kecepatan gerak Wijang bukan saja mampu menghindari serta menangkis setiap serangan Nyi Melayawerdi, namun serangan-serangannya justru mampu mengejutkan perempuan yang berilmu tinggi itu. Dalam pada itu Nyi Mekar Permati pun telah bertempur dengan garangnya. Namun setiap kali ujung selendangnya telah membentur tongkat lawannya. Tongkat yang wujudnya tidak lebih dari sepotong kayu yang seakan-akan begitu saja dipatahkannya dari pagar di pinggir jalan. Namun ternyata tongkat itu mampu menggetarkan tangannya jika selendangnya membenturnya. Dengan demikian, maka Nyi Mekar Permati pun menjadi berdebar-debar. Ia tidak mengira bahwa anak muda itu ternyata memiliki ilmu yang mampu mengimbangi ilmunya. Paksi Pamekasan yang sejak semula sudah mengetahui bahwa Nyi Mekar Permati memiliki ilmu yang tinggi, bertempur dengan sangat berhati-hati. Paksi Pamekasan sendiri menyadari bahwa pengalamannya masih terlalu sempit dibanding dengan pengalaman Nyi Mekar Permati. Namun keyakinannya tentang ilmu yang didasari oleh gurunya dan yang kemudian ditingkatkan dan dimatangkan oleh Ki Martapriwok membuat Paksi Pamekasan mampu bertempur dengan mapan. Tongkatnya berputaran dengan cepat, bukan saja sekedar menangkis serangan-serangan lawannya, tetapi sekali-sekali Paksi Pamekasan pun mampu menyerang pula. Bahkan sekali-sekali Nyi Mekar Permati terpaksa meloncat surut untuk mengambil jarak dari ujung tongkat Paksi Pamekasan yang seakan-akan memburunya itu. Dalam pada itu Ki Demang dan orang-orangnya menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Mereka sama sekali tidak mengenal dua orang anak muda yang tiba-tiba datang dan bahkan telah mengambil alih pertempuran melawan kedua orang perempuan yang garang itu. Sementara itu pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Nyi Mekar Permati tidak lagi mengekang diri. Serangan-serangannya langsung mengarah ke tempat-tempat yang paling berbahaya pada tubuh Paksi Pamekasan. Namun Paksi Pamekasan pun dengan tangkasnya mampu mengimbanginya. Bahkan semakin lama Paksi Pamekasan pun menjadi semakin percaya diri. Betapapun tinggi kemampuan Nyi Mekar Permati serta betapapun luas pengalamannya, namun masih dalam jangkauan batas kemampuan Paksi Pamekasan. Meskipun Paksi Pamekasan harus mengerahkan segenap kemampuannya.
Ki Demang dan orang-orang Kademangan yang datang di tempat itu tidak lagi mampu menilai pertempuran itu. Pertempuran yang seakan-akan tidak lebih dari kelebat bayangan yang beterbangan berputar-putar. Dalam pada itu, seorang bebahu yang menyadari keadaan sempat berbisik di telinga Ki Demang. "Kita dapat meninggalkan tempat ini, biarlah mereka menyelesaikan pertempuran itu." Ki Demang berpikir sejenak, hampir saja ia menyetujui pendapat itu, namun ternyata ada sesuatu yang menghambatnya. "Aku tidak dapat meninggalkan kedua orang anak muda itu begitu saja," berkata Ki Demang. "Mereka telah memberikan harapan kepada kita untuk hidup. Dalam keadaan yang memaksa, kita harus membantunya, apapun yang terjadi. Tetapi pertempuran itu benar-benar tidak dapat kita mengerti. Bagaimanapun juga, kita dapat mengganggu pemusatan nalar budi kedua orang perempuan itu. Mungkin kita masih harus memberikan korban lagi, tetapi itu tentu lebih baik daripada kita meninggalkan arena ini. Jika kedua perempuan itu memenangkan pertempuran, maka mereka akan dapat menghancurkan seluruh Kademangan. Mereka dapat membunuh lebih banyak lagi, bahkan perempuan dan anak-anak." Bebahu itu termangu-mangu sejenak. Perasaannya yang paling dalam merasakan perubahan sikap Ki Demang. Ternyata Ki Demang itu tidak lagi memikirkan dirinya sendiri atau keluarganya. Ia masih memikirkan kedua orang anak muda yang telah membantunya, meskipun keduanya mempunyai alasan tersendiri. Ki Demang memang tidak beranjak dari tempatnya. Orang-orang Kademangan itu pun telah menahan diri pula untuk tidak lari dari arena. Namun Ki Demang itu pun kemudian berkata, "Cari air, usahakan menolong anakku, tetapi kau tidak usah membawanya pergi." Bebahu itu pun kemudian telah memerintahkan seseorang untuk mencari air bagi anak Ki Demang yang ada dalam keadaan parah. Sementara itu Nyi Melayawerdi dan Nyi Mekar Permati masih bertempur dengan sengitnya. Bahkan semakin lama menjadi semakin sengit. Mereka telah berada pada puncak kemampuan mereka masing-masing. Selendang Nyi Melayawerdi dan Nyi Mekar Permati berputaran semakin cepat. Bahkan kemudian selendang itu bagaikan kabut yang mengepul di sekitar tubuh Nyi Melayawerdi dan Nyi Mekar Permati. Namun Wijang dan Paksi Pamekas pun sama sekali tidak menjadi gentar. Tongkat Paksi Pamekas pun berputaran pula. Bahkan beberapa kali Paksi Pamekas sengaja membenturkan tongkatnya, menghantam kabut yang menyelimuti tubuh Nyi Mekar Permati. Ternyata tenaga dalam Paksi Pamekas setiap kali mampu menggetarkan dada Nyi Mekar Permati. Benturan yang terjadi, rasa-rasanya telah menggetarkan bukan saja tangan Nyi Mekar Permati, tetapi merambat menyusup di antara urat-uratnya sampai ke jantung. Sementara itu Nyi Melayawerdi pun mulai gelisah. Sekali-sekali masih terasa ujung-ujung pisau belati lawannya, seakan-akan telah terkait pada anyaman selendangnya. Bahkan pada perhiasan emas dan perak di ujung-ujung selendangnya. Dalam puncak kekuatan dan kemampuan masing-masing, maka ujung pisau itu akan dapat mengoyakkan selendang pusakanya itu. "Anak ini memang gila," geram Nyi Melayawerdi. Wijang ternyata mendengar geram itu. Karena itu maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. Agaknya Nyi Melayawerdi akan segera sampai pada ilmu puncaknya yang hanya dilepaskan dalam keadaan yang paling gawat. Sementara itu, Nyi Mekar Permati pun semakin lama semakin mengalami kesulitan pula melawan Paksi Pamekas. Tongkat Paksi Pamekas semakin lama menjadi semakin berbahaya.
Bahkan Nyi Mekar Permati itu terkejut dan melompat mengambil jarak ketika ujung tongkat Paksi Pamekasan itu sempat menyentuh lengan bajunya. Anak iblis! Nyi Mekar Permati mengumpat marah ketika ia mengetahui bahwa lengan bajunya terkoyak. Paksi Pamekasan pun tidak segera memburunya. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Dalam pada itu Nyi Melayawerdi benar-benar telah mengerahkan ilmu pamungkasnya. Selendangnya yang berputar tidak saja seakan-akan merupakan lingkaran kabut yang menyelubungi tubuhnya, tetapi kabut itu semakin lama menjadi semakin kemerah-merahan. Udara yang bergetar karena putaran selendang itu pun menjadi hangat dan bahkan semakin lama semakin panas. Kabut itu tidak lagi nampak karena putaran selendangnya, tetapi selendang yang kemudian menjadi kemerah-merahan itu benar-benar telah berasap. Wijang menyadari keadaannya, ilmu yang sangat berbahaya itu akan dapat menelannya dan bahkan membuatnya menjadi arang. Karena itu, maka Wijang pun telah meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Dengan memusatkan nalar budinya, maka Wijang pun telah mengeterapkan ilmunya pula. Sambil menggenggam pisau belatinya, Wijang menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Tubuh Wijang itu tiba-tiba seakan-akan telah mengembun. Asap yang dingin bagaikan mengepul dari lubang-lubang kulitnya, seperti tertiup angin yang lembut. Maka asap yang dingin itu mengalir perlahan-lahan, berputar mengelilingi tubuhnya. Nyi Melayawerdi terkejut. Ia sudah menjelajahi dunia olah kanuragan yang penuh dengan belukar yang berduri runcing. Namun ia masih juga terkejut dan berdebar-debar melihat kemampuan anak muda itu. Udara panas yang dipancarkan dari putaran selendang Nyi Melayawerdi itu seakan-akan telah terhisap membeku ke dalam asap yang mengelilingi tubuh Wijang. Bahkan Wijang kemudian tidak hanya berdiri membeku sambil menyilangkan tangannya. Beberapa saat kemudian, maka Wijang pun telah berloncatan menyerang lawannya. Sementara asap putih itu masih saja selalu berada di seputarnya kemanapun ia bergeser. Dengan demikian, maka Nyi Melayawerdi tidak mampu menghadapi asap yang dingin di seputar tubuh Wijang. Pertahanan yang membuat benturan yang lunak dengan ilmu Nyi Melayawerdi itu pun benar-benar menyulitkan kedudukannya. Karena itu, maka Nyi Melayawerdi itu pun harus berloncatan surut untuk menghindari serangan-serangan sepasang pisau belati di tangan anak muda itu. Sementara itu Nyi Mekar Permati pun menjadi semakin terdesak oleh serangan-serangan Paksi Pamekasan. Beberapa kali Nyi Mekar Permati harus meloncat surut, sementara Paksi Pamekasan masih saja terus mendesaknya. Namun tiba-tiba Nyi Mekar Permati itu menghentikan putaran selendangnya. Bahkan perempuan itu pun kemudian berkata, "Tunggu anak muda. Ternyata kau memiliki ilmu yang sangat tinggi." Paksi Pamekasan yang sudah siap menyerang itu memang tertegun sejenak. Dipandanginya, wajah Nyi Mekar Permati sejenak. Wajah yang berkerut dan menegang. Namun wajah itu perlahan-lahan telah berubah. Namun Nyi Mekar Permati itu justru mulai tersenyum. Paksi Pamekasan menjadi heran melihat perubahan itu. Bahkan jantungnya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat kedua mata Nyi Mekar Permati yang seakan-akan menjadi berkilat-kilat. "Apakah kau benar-benar menjadi marah, anak muda?" bertanya Nyi Mekar Permati sambil tersenyum.
Tiba-tiba saja bulu-bulu tengkuk Paksi Pamekasan meremang. Ia tidak menjadi gentar melihat permainan selendang Nyi Mekar Permati yang garang. Namun ketika ia melihat Nyi Mekar Permati tersenyum, maka debar jantungnya serasa menjadi semakin cepat. Aku tidak bersungguh-sungguh anak muda, Berkata Nyi Mekar Permati dengan lembut. Paksi Pamekasan masih berdiri membeku di tempatnya. Dalam pada itu, selagi Paksi Pamekasan dicekam oleh kegelisahan, terdengar Wijang yang masih bertempur dengan Nyi Melaya Werdi berteriak, hati-hati dengan matanya. Paksi Pamekasan seperti terbangun dari mimpinya. Ia sempat melihat mata Nyi Mekar Permati yang berkilat-kilat. Terasa getar tatapan mata itu mulai menyentuh hatinya. Namun peringatan Wijang itu sempat menggugah kesadarannya bahwa tatapan mata Nyi Mekar Permati itu sangat berbahaya. Ada kekuatan sihir yang memancar dari sepasang mata itu. Karena itu maka Paksi Pamekasan pun harus meningkatkan daya tahannya serta kemampuan mempertebal kesadaran dirinya. Ia tidak boleh kehilangan kepribadiannya dan tunduk kepada kehendak Nyi Mekar Permati. Peringatan Wijang itu membuat jantung Nyi Mekar Permati bagaikan terbakar. Tetapi ia masih mencoba menahan diri. Ia masih ingin meyakinkan dirinya atas kemampuan daya tahan lawannya yang masih muda itu. Karena itu, maka Nyi Mekar Permati itu masih saja tersenyum sambil berkata, Jangan takut anak muda, pandang mataku. Kau akan melihat indahnya dunia ini. Kau akan melihat betapa luasnya langit dan betapa cerahnya cahaya matahari. Kau akan melihat dirimu sendiri yang mengambang dalam kenikmatan hidup yang tidak akan sempat kau nikmati pada kesempatan lain. Paksi Pamekasan menggeretakkan giginya. Meskipun ia memiliki kemampuan daya tahan yang tinggi serta kesadaran akan dirinya yang kuat, tetapi Paksi Pamekasan tidak mau memandang mata Nyi Mekar Permati. Terdengar suara Nyi Mekar Permati yang ramah. Kenapa kau malu anak muda? Kau akan melihat mataku. Kau akan mendengar suaraku. Kau akan melakukan apa yang aku katakan. Marilah, jangan malu. Paksi Pamekasan memang mengangkat wajahnya, tetapi ia sudah memagari jantungnya dengan kesadaran yang tinggi bahwa dirinya tidak akan terbenam ke dalam pengaruh sihirnya. Mekar Permati, berkata Paksi Pamekasan, kau tidak usah mencoba mempergunakan sihirmu untuk menguasai kehendakmu atas aku. Karena itu, kau tidak usah tersenyum-senyum seperti itu. Karena aku tetap menyadari bahwa di balik senyummu itu tersembunyi jantungmu yang berbulu setajam duri. Senyum Nyi Mekar Permati pun tiba-tiba lenyap dari bibirnya. Bahkan perempuan itu pun menggeram. Anak iblis, kau benar-benar akan mati. Kematianku tidak berada di tanganmu, sahut Paksi Pamekasan. Lalu katanya, sekarang lebih baik kau serahkan Pangeran Benowo itu kepada kami. Kami akan pergi dan menyerahkannya kepada Haryo Wisoko. Kami berjanji tidak akan menyakitimu dan tidak akan mengganggu perguruanmu. Nyi Mekar Permati tidak menjawab, tetapi selendangnya kembali berputar dengan cepatnya. Namun pada saat yang bersamaan, Nyi Melaya Werdi benar-benar telah terdesak. Panas apinya tidak mampu mengatasi dinginnya embun lawannya. Bahkan udara yang dingin itu mulai merambah mencekam kulitnya. Nafasnya pun menjadi terganggu karena udara pun seakan-akan telah membeku di lubang hidungnya. Sementara itu, serangan-serangan anak muda itu masih saja memburunya. Ujung pisau belati itu seakan-akan mulai berdesing di telinganya, seperti seekor nyamuk yang berterbangan di sekeliling kepalanya. Karena itu, maka
Maka Nyimelaya Werdi tidak mempunyai pilihan lain. Ia pun segera memberikan isyarat kepada Nyi Mekar Permati dengan siulan nyaring. Sejenak kemudian, kedua orang perempuan itu pun dengan cepatnya meloncat surut. Kemudian dibentangkannya selendangnya sepanjang kedua lengannya yang merentang. Nyimelaya Werdi dan Nyi Mekar Permati itu bagaikan terbang meninggalkan arena. Paksi Pamekasan sudah bersiap untuk memburunya, namun Wijang berdesis. Biarkan mereka pergi. Paksi Pamekasan mengurungkan niatnya. Sambil menarik nafas panjang, ia berkata, "Kenapa kita melepaskan mereka? Apakah kau mempunyai kerangkeng untuk mengurungnya?" Paksi Pamekasan pun terdiam. Sementara Wijang itu pun berkata, "Mereka tidak akan pernah melupakan kekalahan ini. Tetapi itu bukan persoalan kita lagi. Itu persoalan mereka dengan Haryo Wisoko." Paksi Pamekasan tersenyum, namun ia pun kemudian berdesis perlahan. "Mudah-mudahan mereka mempercayainya." Sementara itu Ki Demang dan orang-orangnya berdiri termangu-mangu. Mereka telah terpukau oleh pertempuran yang telah terjadi. "Bagaimana dengan anakmu?" bertanya Wijang kepada Ki Demang. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Dalam keadaan biasa, ia tidak mau mendengar pertanyaan seperti itu. Ia adalah Demang yang berkuasa di Kademangan itu. Tetapi menghadapi kenyataan yang terjadi, maka Ki Demang itu mengangguk hormat sambil menjawab, "Keadaannya cukup parah, anak muda." Wijang pun kemudian melangkah mendekati anak Ki Demang yang terbaring sambil mengerang kesakitan. Sebenarnya lah, keadaan anak muda itu memang parah, namun agaknya masih berpengharapan jika ia ditangani oleh seorang tabib yang baik. "Apakah di Kademangan ini ada tabib yang baik?" bertanya Wijang kemudian. "Ada, anak muda," jawab Ki Demang. "Seorang tua yang mempunyai pengalaman yang cukup luas." "Baik, hubungi tabib itu. Serahkan anakmu dalam perawatannya agar keadaannya dapat membaik. Berdoalah untuk anakmu. Kau tahu artinya?" Ki Demang termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk. "Aku mengerti, anak muda. Selanjutnya, kau harus menemukan arti dari keseluruhan peristiwa ini. Kau harus berani melihat ke belakang. Kau harus mengenali anakmu lebih baik lagi. Apa yang pernah dilakukannya dan apa yang tadi dilakukan sehingga ia mendapat malapetaka. Kau pun harus mengenali dirimu sendiri. Apa yang pernah kau lakukan dan apa yang pernah kau lakukan buat anakmu. Bukan memanjakannya, tetapi berbuat sesuatu yang membuat hidup anakmu itu berarti bagi banyak orang." Ki Demang tidak menjawab, kepalanya menunduk. Sekali-sekali ia sempat melihat anaknya yang dalam keadaan parah, mengerang kesakitan. "Bawa anakmu pulang. Ingat apa yang terjadi hari ini. Jika tidak terjadi perubahan atas dirimu dan tingkah laku anakmu, maka yang akan membunuh anakmu bukan lagi kedua orang perempuan itu, tetapi aku. Meskipun demikian, kau boleh mengetahui bahwa kedua orang perempuan itu adalah pemimpin tertinggi perguruan Goa Lampin. Jika kau belum pernah mendengar, maka aku akan memberitahukan bahwa Goa Lampin adalah ajang pembantaian, bukan saja atas wadak seseorang, tetapi terutama jiwanya." Jantung Ki Demang terasa berdebar semakin cepat. Ia memang belum pernah mendengar perguruan Goa Lampin, tetapi keterangan anak muda itu membuatnya menjadi resah. "Pulanglah," berkata Wijang kemudian. "Apakah kalian tidak singgah di rumahku?" bertanya Ki Demang. Wijang menggeleng, katanya, "Terima kasih, kami akan meneruskan perjalanan.
Tetapi pada suatu saat kami akan singgah. Kami akan melihat apakah anakmu sudah berubah atau belum. Jika belum, maka aku akan membawanya, mengajarinya dengan caraku, agar ia sedikit menghargai orang lain, terutama perempuan-perempuan. Iya, anak muda, aku akan mengajarinya. Kami pun ingin melihat caramu menjalankan tugasmu sebagai Demang pada kesempatan lain. Kami adalah utusan Haryo Wisoko yang mempunyai pengaruh yang besar di istana. Haryo Wisoko akan dapat memerintahkan sekelompok prajurit untuk menangkapmu dan membawamu ke Pajang. Ya anak muda. Ki Demang itu mengangguk-angguk, namun kemudian dengan nada rendah ia berkata, "Tetapi, apakah kedua orang perempuan itu tidak akan mendendam kepada kami? Mereka akan melupakan kalian. Mereka mempunyai persoalan yang jauh lebih penting dari mengurus anakmu. Tetapi yang terjadi ada juga gunanya bagi anakmu." Ki Demang mengangguk kecil, katanya, "Kami mohon ampun." "Sudahlah, aku akan pergi," berkata Wijang kemudian. Namun ia masih sempat berkata sambil melangkah pergi, "Rakyatmu menjadi saksi apa yang telah terjadi di sini." Ki Demang terdiam, tetapi di luar sadarnya ia memandang ke sekelilingnya. Beberapa orang bebahu serta orang-orang kademangannya, terutama di padukuhan itu, berdiri termangu-mangu. Sementara itu anak Ki Demang masih saja mengerang kesakitan, sedangkan beberapa orang terbaring diam. Ada di antara mereka yang terluka parah sehingga pingsan, tetapi ada yang benar-benar telah terbunuh. Wijang dan Paksi Pamekasan pun tidak berpaling lagi, mereka melangkah semakin jauh. Demikian keduanya hilang di tikungan, maka perhatian Ki Demang pun segera beralih kepada anaknya yang terluka parah. Kemudian dipandanginya beberapa orang yang juga telah menjadi korban karena kelakuan anak laki-lakinya. Ki Demang memang sangat menyesal atas perbuatan anaknya, tetapi ia pun menyesali dirinya sendiri pula. Ia terlalu memanjakan anaknya itu. Apa yang dikehendakinya selalu dipenuhinya. Bahkan jika anaknya tertarik pada seorang perempuan tanpa memperdulikan keadaannya, anak Ki Demang itu sudah memberikan beberapa orang gadis yang terlanjur mengandung kepada beberapa orang laki-laki dan memaksa mereka untuk menikahinya. Beberapa orang bebahu dan orang-orang kademangan yang sudah merasakan aman itu mulai menilai lagi peristiwa itu. Mereka bersyukur bahwa akhirnya ada juga orang yang dapat memaksa anak Ki Demang itu untuk menyadari tingkah lakunya. Bahkan Ki Demang pun telah dipaksa pula untuk menilai sikapnya. Sementara itu Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah berjalan semakin jauh. Dengan nada berat Wijang pun berkata, "Kita terpaksa harus memperlihatkan diri di antara para pemimpin perguruan yang sedang mencari Pangeran Benowo itu." Paksi Pamekasan mengangguk kecil sambil menjawab, "Iya, yang terjadi adalah di luar kehendak kita. Anak Demang itu memang gila. Seandainya tidak ada korban lagi, kita dapat meninggalkannya pergi. Tetapi kita tidak akan dapat membiarkan kedua orang perempuan itu membantai orang-orang padukuhan yang tidak bersalah itu. Orang-orang yang sedemikian takutnya kepada Ki Demang, sehingga mereka tidak mempunyai pertimbangan lagi untuk melakukan perbuatan yang bodoh itu. Tetapi ketakutan mereka kepada maut yang ditebarkan oleh kedua orang perempuan itu tidak dapat mengalahkan ketakutan mereka kepada Ki Demang. Ketakutan mereka kepada Ki Demang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ketakutan itu seakan-akan telah melapisi dinding jantung mereka, semakin lama menjadi semakin tebal, sehingga dapat mengalahkan perasaan-perasaan yang lain.
Paksi Pamekas mengangguk-angguk. Orang-orang Kadembangan itu telah dicekam oleh kekuasaan Ki Demang yang sewenang-wenang itu sejak bertahun-tahun, sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri lagi daripadanya. Namun Paksi Pamekas pun kemudian berdesis. Kemana Nyi Melaya Werdi dan Nyi Megar Permati itu melarikan diri? Entahlah, mungkin mereka pun mengurungkan niatnya untuk mencari Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Tetapi mungkin pula mereka justru ingin melepaskan dendamnya kepada suami istri itu. Tetapi mereka akan berpikir ulang jika mereka akan bersikap keras terhadap Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung yang nampaknya cukup meyakinkan itu. Wijang mengangguk-angguk, namun ia tidak mengatakan sesuatu. Beberapa saat mereka saling berdiam diri. Di telinga Paksi Pamekas terngiang kembali kata-kata Ki Pananggungan bahwa meskipun Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung itu berilmu tinggi, namun mereka masing-masing tidak akan melampaui kemampuan Paksi Pamekas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.